Contohnya pada kebersihan pakaian, pakaian kita pakai tidaklah lesu, tidak kusut dan harum wanginya. Mengapa demikian? Pakaian itu menguntungkan dua bagian, menguntungkan kita sendiri yang memakainya dan dua bagian. Yang pertama menguntungkan bagi diri kita yang memakainya dan menguntungkan bagi orang lain yang melihat pakaian kita tersebut. Bagi laki-laki, pakaian yang menutup aurat, batas aurat laki-laki dari pusar hingga lutut, dan batas perempuan hampir seluruhnya. Oleh karena itu, pakaian yang rapi bagi perempuan adalah yang menutup aurat dan tidak menggunakan baju-baju yang ketat. Lalu ada kebersihan halaman sekitar atau lingkungan. Mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Karena itu menguntungkan dua bagian bahkan lebih. Jika itu berada di lingkungan kita, maka kita juga yang akan menikmati kebersihan tersebut. Lalu ada juga mungkin orang lain, bahkan orang-orang yang berkunjung ke tempat daerah kita tersebut akan merasa nyaman akan kebersihan tersebut. Oleh karena itu kita wajib membersihkan, menjaga kebersihan lingkungan kita. Dan juga membersihkan lingkungan itu berarti menjauhkan rintangan-rintangan bagi orang ataupun hal-hal yang meyakinkan untuk membahayakan orang lain. Karena pada dasarnya orang yang beriman itu iman yang paling rendah tingkatannya adalah menyingkirkan rintangan dari jalan, dan yang paling tinggi imannya adalah kalimatul la ilaha illallah. Lalu ada pula hadisnya, innallaha jamil yuhibbul jamal, yang berarti Allah itu maha indah dan menyukai keindahan dan mencintai keindahan. Dari hadis ini kita sudah jelas alangkah betapa baiknya kita harus menjaga keindahan lingkungan kita, kebersihan lingkungan kita. Karena lingkungan adalah salah satu hal yang paling melekat pada diri kita. Jadi alangkah baiknya kita menjaga kebersihan kita tersebut dan sebenar-benarnya. Lalu ada pula kebersihan kamar. Kamar adalah tempat yang paling sering kita kunjungi setiap malam karena menjadi salah satu tempat untuk kita beristirahat pada malam hari. Jadi jika kamar kita bersih dan kita membersihkannya pada pagi hari, lalu pada siangnya kita pergi bersekolah, menuntut ilmu, mencari ilmu, maupun bekerja, jika kita sudah memasuki waktu maghrib atau waktu istirahat, kita tidak perlu pusing-pusing lagi untuk membersihkan kamar tersebut dan tinggal tidur saja. Dan di situ juga keuntungannya mungkin hanya ada satu bagian, yakni kita sendiri, karena khususnya kamar pribadi hanya digunakan pada diri kita sendiri atau kita sendiri yang menggunakannya. Ada pula kebersihan WC. Kebersihan WC itu menjadi kunci dalam pribadi seorang tersebut. Jika ingin menguji orang tersebut itu hidupnya bersih atau tidak, kita harus melihat kamar mandinya, karena kamar mandi tersebut adalah tempat setan atau tempat iblis. Jadi lebih baik kita selalu membersihkannya agar tidak menjadi rumah setan yang kekal di dalamnya, dan banyak setan yang berada di dalam kamar mandi tersebut. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan.